Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat semuanya. Kita ketemu lagi di video tutorial kali ini. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana menjadi siswa ya atau mengakses tugas di dalam Google Classroom. Nah, bagi Bapak Ibu guru nih biasanya kan bertindak sebagai teacher ya di classroom. Jadi siswa-siswanya nanti yang menjadi murid ya atau anggota di classroom-nya dan mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang seorang pengabdi di kelas daring pasti sudah familiar ya dengan LMS. Jadi biasanya kita um, akan mengerjakan berbagai tugas. Nah, salah satunya adalah menggunakan Google Classroom. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih kalau kita menjadi siswa di dalam suatu LMS atau di sini khususnya di Google Classroom. Nah, yang pasti Bapak Ibu pertama harus sudah tergabung sebagai siswa di dalam Google Classroom tersebut. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara mengakses Google Classroom? Ini bisa berbagai cara ya, bisa dengan mengetikkan classroom.google.com atau Bapak Ibu masuk ke Google dulu dan mencari titik 3 yang ada di sebelah kanan atas Chrome ya, browser Chrome. Ini banyak sekali aplikasi Google yang bisa kita akses di sini. Nah, cari simbol atau icon Classroom. Nah, kita langsung klik saja. Baik, ini tampilan dari berbagai macam kelas yang saya bisa bertindak sebagai guru ataupun sebagai siswa di sini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana membedakan kelas mana yang saya sebagai guru atau sebagai siswa ya? Jadi seperti yang ini, G Suite 4 ini, kemudian, nah kelas kimia seperti ini adalah kelas di mana saya bertindak sebagai guru atau teachernya, pemilik roomnya. Sedangkan kalau saya bertindak sebagai siswa, nanti akan ada foto profile dari teachernya. Contohnya yang pelatihan pemanfaatan ini. Nah, dan juga belajar.id. Beberapa kelas yang dulu pernah saya gabungi ya ini. Ini ada kelas yang saya bergabung sebagai siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana cara kita mengakses tugas? Nah, biasanya pada bagian ini depan ya, bagian berandanya ya pelatihan pemanfaatan ini atau classroom kelasnya akan ada beberapa warning ya, notification tentang tugas-tugas yang sudah mendekati deadline. Nah, tapi kalau misalnya tugasnya itu deadline-nya masih lama, biasanya tidak muncul di bagian depan ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan masuk dulu ke kelasnya ya. Lebih amannya kita masuk dulu ke kelasnya. Oke, kita sudah masuk di kelasnya ya. Di sini ada menu forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, ini nanti kalau dalam bahasa Inggris ada, kalau saya ini menggunakan akun Gmail biasa ya, tapi saya bergabung ke akun belajar. Kalau akun belajar biasanya namanya stream. Kemudian untuk tugas dan anggota itu sama ya. Oke. Nah, kita akan mengakses salah satu tugas ya, tugas yang kita ditugaskan di situ. Nah, kita klik menu tugas kelas atau classwork ya. Kalau di laptop Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, silakan klik classwork. Nah, di sini ada berbagai macam penugasan, ada topik-topiknya. Nah, Bapak Ibu benar harus jeli ya, harus benar-benar mengetahui mana tugas yang harus diselesaikan. Nah, kita bisa melihat misalkan di topik pertemuan pertama ini, nah ada presensi. Kalau logonya ada papan seperti ini Bapak Ibu, ini berarti adalah bentuk penugasan. Sedangkan yang agak abu-abu ini ya adalah materi. Jadi penugasan ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan biasanya ada deadline-nya, ada yang tidak berdeadline juga. Nah, tenggatnya kapan kita bisa melihat di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Di sini ada tenggatnya. Contohnya kalau yang bawah ini tidak ada batas waktu, berarti Bapak Ibu bisa
mengumpulkan kapanpun saja ya, tidak dibatasi waktunya ini. Tapi untuk tenggat waktu ini, Bapak Ibu tetap bisa mengumpulkan walaupun sudah terlambat. Akan tetapi nanti akan ada notifikasi bahwa itu diselesaikan terlambat dikumpulkan atau download begitu. Nah, jadi saya akan bukakan satu tugas ya, yang tryout praktik ini tenggatnya tanggal 12 April ya, jadi masih tanggal 8, jadi masih ada waktu 5 hari. Nah, kita akan coba, Bapak Ibu silahkan ya. Saya sebagai siswa nih ya, buka um, penugasannya, kita buka. Oke, di sini akan muncul ya um, tampilan tugasnya seperti apa sih. Nah, tapi ternyata belum terbuka lebar ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat tugasnya lebih um, jelas lagi, kita klik lihat tugas. Nah, di sini nanti kita fokus saja ke tugas ya Bapak Ibu. Jadi um, kita lihat dulu instruksi dari teachernya apa. Instruksinya ada di sebelah sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada nilainya juga. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan, nanti guru akan memberikan nilai kepada kita. Nah, jadi yang terhormat Bapak Ibu peserta, silahkan membaca panduan tugas ya. Tugasnya ada di sini. Oh, ini berarti panduannya. Oke, kita baca panduannya dulu ya. Kita coba buka di new tab. Kemudian kita baca lagi ya. Pokoknya harus dibaca instruksinya Bapak Ibu karena ini bersifat daring ya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mempraktikkan penggunaan aplikasi Drive, dokumen, slide, sheet, form sesuai panduan. Jadi sesuai panduan nanti kita harus baca panduannya. Kemudian screenshot tampilan hasil praktiknya, pastikan pada slide di bawah. Slide-nya tadi jadi berganti di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu menemukan suatu file dengan nama akun kita ya, misalkan ini tadi kan tugasnya kan tryout praktik 1. Nah, kemudian ada nama kita di depan file yang tersematkan di sini, berarti ini merupakan salinan Bapak Ibu. Jadi kita diberikan salinan atau kita diberikan lembar kerja secara online dan kita bisa langsung mengeditnya di situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan tugas Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu unduh itu nggak perlu ya. Oke, kita langsung aja. Tadi panduannya sudah saya buka ya Bapak Ibu ya. Oke, panduannya sudah kita buka. Kita lihat. Oh, ternyata ada banyak sekali yang harus kita lakukan di sini Bapak dan Ibu. Kita harus cermati ya petunjuknya atau panduannya. Misalkan nih yang pertama. Nah, perintahnya adalah screenshot satu folder berjudul exam materials dengan satu Google Doc, satu Google Slide, dan satu Google Sheet berjudul yang sudah ditampilkan atau dicantumkan di instruksi penugasan. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Nah, ini di sini kita hanya bisa melihat ya, ini sebagai panduan saja. Jadi nanti kita harus melakukan hal yang sama seperti yang di screenshotkan ini. Ya, jadi hal yang sama Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya tentu saja karena ini bertugasnya adalah Drive, kita akses Drive kita Bapak Ibu. Nah, ini saya anggap Bapak Ibu sudah melakukan praktik ya. Jadi kita buka file exam materials di mana ada 3 file. Nah, misalkan tadi filenya dimintakan satu dokumen Google For You, Google Dash Numbers, dan juga slide-nya tadi once you found Google ya, ada 3 ini. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu tinggal screenshot saja ya, karena di sini perintahnya adalah screenshot satu folder yang terdiri dari 3 ini. Ya, kalau sudah, nah kita buka
slide yang terlampir ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik saja. Nah, kita tunggu agak lama tergantung jaringan ya Bapak Ibu. Kalau aplikasi Google ini kan memang membutuhkan jaringan yang bagus. Jadi semakin bagus jaringan, semakin cepat dia membukanya. Nah, ini kebetulan tugasnya benar-benar sama ya, slide-slide-nya itu sama dengan panduannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengikuti saja, mengimitasi saja apa yang dijelaskan di panduannya. Kita tunggu sampai semua slide-nya terbuka. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu mengunduh ya, intinya tidak perlu mengunduh. Oke, Bapak Ibu tidak perlu mengunduh. Jadi kita coba bulir ke bawah ya. Ini sama persis, hanya saja tempat screenshotnya itu kosong. Nah, sekarang tugas kita adalah menempelkan atau mempastekan screenshot dari praktik kita. Nah, tadi kita intinya saya sudah praktik ya, membuat 3 dokumen, Google PNU, Google Test Numbers, dan Once Upon Google. Oke, kita screenshot Bapak Ibu ya. Screenshotnya bisa berbagai cara Bapak Ibu ya. Ada yang paling mudah itu Windows Print Screen atau Windows Shift S, itu untuk aplikasi snipping tools ya. Nah, kita coba mengambil screenshotnya ya. Ya, ini saya gunakan snipping tool, jadi Bapak Ibu tinggal mengambil saja ya mana yang diperlukan. Nah, untuk penugasan supaya yakin kalau ini dikerjakan oleh akun Bapak Ibu ya, artinya Bapak Ibu mengerjakan sendiri, silahkan untuk mengcapture terlihat ikonnya ini ya, lihat ikonnya. Oke, kalau sudah tadi sudah screenshot dan tersalin otomatis, kita pastekan di sini yang ada nama kita ya. Nah, kita klik kanan, tempel. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan supaya tidak menutupi instruksi ya. Oke. Nah, jika sudah, serasa sudah cukup ya, dibuat rapi ya Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah, lanjutkan ya. Selanjutnya, screenshot satu folder ya, bernama exam materials dan bagikan akses edit folder ke Stephen at geedu.demo ini ya. Nah, ini silahkan semua dikerjakan sampai ke bawah Bapak dan Ibu semuanya. Nah, jika misalnya Bapak Ibu, saya itu mau mengerjakan drive dulu misalnya, kan sini ada drive, ada dokumen juga. Nah, dokumennya saya mau kerjakan nanti. Nah, Bapak Ibu tinggal itu saja, tutup saja ya, karena ini sudah tersimpan otomatis ya, sudah auto save. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menyimpan lagi. Nah, ini ada kalimat terakhir di edit begitu ya. Jadi sudah nggak apa-apa kalau sudah seperti ini, berarti sudah tersimpan. Bapak Ibu aman, tidak perlu save, tidak perlu khawatir nanti pekerjaan hilang ya. Sudah. Nah, ini anggap saja sudah selesai Bapak Ibu. Nah, jika sudah selesai sampai ke bawah ya, sampai tugas terakhir yang diperintahkan, nah silahkan nanti kembali ke classroom-nya yang ada tugasnya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, ini dia sudah, Bapak Ibu tadi kan sudah mengerjakan ya, tapi di tab lain. Kalau nggak percaya kita coba, saya tutup ya slide praktiknya ya. Saya akan coba tutup dua-duanya. Saya coba buka, apakah jawaban saya masih tersimpan. Saya masih nggak yakin nih kalau jawaban saya tadi tersimpan. Oke, kita akan coba cek ya, apakah sudah auto save. Nah, dan ternyata masih ada Bapak dan Ibu. Nah, jadi
misalnya sudah kita tutup, ternyata sudah tersimpan ya, sudah tersimpan secara auto save. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung untuk save atau download ya. Jadi sudah ditutup saja kalau sudah selesai, karena jawaban Bapak Ibu sudah aman tersimpan ya di servernya Google. Jika sudah, kita kembali ke bagian penugasan tadi ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ya, terkadang yang satu yang sepele ya, tapi terlupakan kadang itu adalah sudah selesai, tutup, lupa untuk tidak klik serahkan. Jangan lupa untuk klik serahkan atau turn in ya kalau yang berbahasa Inggris. Kita klik serahkan, ingat serahkan kalau sudah selesai Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu belum selesai sudah klik serahkan, gurunya nanti menganggap Bapak Ibu belum selesai mengerjakan, nanti nilainya akan kurang atau jelek begitu. Klik serahkan. Nah, nanti ada notification apakah akan dikirim begitu kan, nanti kita serahkan. Ya, oke. Tapi misalnya gini, saya salah ya. Jadi ternyata saya ada tugas yang belum belum selesai dan saya belum sempat untuk mengedit. Nah, padahal saya sudah terlanjur untuk mengirimkan. Bagaimana? Nah, Bapak Ibu tinggal batalkan pengiriman saja ya. Batalkan pengiriman di sini. Kalau Bapak Ibu batalkan pengiriman, nanti otomatis di pihak gurunya jawaban itu apa namanya tidak perlu untuk dikoreksi lagi begitu. Jadi intinya adalah jika Bapak Ibu sudah selesai baru nanti diklik serahkan. Tapi kalau sudah selesai Bapak Ibu juga jangan lupa ya untuk klik menyerahkan, itu intinya. Dan begitu Bapak Ibu bagaimana cara kita mengakses tugas dan juga mengerjakan tugas. Ini salah satu dari berbagai banyak jenis tugas yang mungkin bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita ketemu dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.